Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pelajaran berikutnya atau pertemuan berikutnya, yaitu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Ini hak. Sedangkan kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan atau suatu yang harus dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan peraturannya. Ini hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban ini menurut para ahli diantaranya adalah Notonegoro. Ini mendefinisikan hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat untuk pihak lain manapun juga. Prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ini menurut Notonegoro. Yang kedua, ada yang mendefinisikan hak itu merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kekebalan dan kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia di dalam menjaga harkat dan martabatnya. Itu yang dimaksud dengan hak menurut dua tokoh tersebut, antara lain ya, seperti itulah. Kemudian macam-macam hak dan juga kewajiban. Macam-macam hak warga negara itu antara lain, satu yaitu hak legal, hak yang berdasarkan hukum dalam suatu tatanan. Ini yang legal resmi. Yang kedua, hak moral, hak yang berperan dalam struktur moral. Ini bisa kita lihat tingkah laku setiap orang. Yang ketiga, hak khusus, hak yang muncul dalam suatu hubungan khusus antar beberapa individu atau karena peranan khusus yang dimiliki oleh suatu orang terhadap orang lain. Dan yang keempat, ini yang dinamakan dengan hak umum, hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa kecuali. Jadi bukan karena jalinan atau peranan khusus, tetapi hanya karena dia sebagai manusia. Kemudian ada juga hak yang dinamakan hak positif, hak-hak sipil atau politik yang membutuhkan pengambilan tindakan, serta hak-hak ekonomi sosial dan juga budaya, seperti hak mendapatkan makanan, tempat tinggal yang layak, ataupun pendidikan. Ini hak positif. Kemudian lagi ada hak negatif, hak yang bersifat negatif. Hak individual, hak yang dimiliki oleh setiap orang, setiap individu. Ada juga yang dinamakan dengan hak sosial. Hak sosial di sini tidak hanya berhubungan dengan kepentingan negara, tetapi juga sebagai anggota masyarakat bersama-sama dengan anggota lain. Ini
macam-macam hak dan kewajiban. Kemudian klasifikasi hak menurut ahli. Yang pertama, menurut Suryono Sukamto, yang dimaksud hak ini adalah hak searah, hak yang muncul dalam hukum, perikatan atau perjanjian. Yang kedua, hak jamak atau absolut. Ini. Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang lain, orang tua, ataupun hak anak. Ini menurut Suryono Sukamto ada dua, yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak atau absolut. Yang kedua, menurut Sutikno, hak absolut, ini yang pertama, ini hubungan hukum antar subjek hukum dengan objek hukum, yang kemudian menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu sendiri. Yang kedua, hak relatif, hubungan subjek hukum dengan subjek hukum tertentu. Ini yang dimaksud dengan hak relatif menurut Sutikno. Kemudian lagi, kewajiban itu dikelompokkan menjadi beberapa jenis, atau kita sering mengelompokkan perjanjian itu ada 5. Satu diantaranya adalah kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri, maka tidak berpasangan dengan hak, dan nisbi melibatkan hak lain ataupun pihak lain. Yang kedua, kewajiban publik. Ini dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik. Yang tadi di depan sudah ada kewajiban positif, kewajiban universal, dan juga kewajiban primer. Untuk itu, dalam pertemuan ini kami akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.